Diterjang cuaca buruk saat menyeberang dari kawasan Kronjo, Serang, Banten, kapal motor berpenumpang 13 orang pemudik terombang-ambing selama 1 jam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Evakuasi berjalan dramatis karena angin kencang menerjang hingga membuat kapal tidak stabil. Jakarta. 13 Akibat mengalami kerusakan mesin yang dipicu cuaca buruk, kapal motor Cahaya Pesona yang membawa pemudik dari kawasan Kronjo, Serang, Banten mengalami mati mesin di perairan selatan Pulau Karangbras, Kepulauan Seribu, Jakarta. 13 orang pemudik yang merupakan warga Kepulauan Seribu ini pun terombang-ambing di tengah laut hampir 1 jam lamanya. Usai mendapat laporan, tim rescue pemadam kebakaran segera melakukan proses evakuasi dan mengerahkan 6 personil. Evakuasi berjalan dramatis karena dilakukan di tengah angin kencang dan membuat kapal tidak stabil selama pemindahan seluruh penumpang dan ABK. Seluruh korban pun dibawa ke Pulau Panggang sambil menunggu kapal pengganti datang untuk melanjutkan perjalanan ke pulau tempat tujuan mudik mereka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, arus mudik di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat terus meningkat. Kapan prediksi puncak arus mudik? Sudah bergabung bersama kami ada Nata Arman dari gerbang tol Cikatama. Selamat siang Nata, bagaimana situasi lalu lintas yang hari ini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini terpantau masih ramai lancar, belum terjadi penumpukan kendaraan yang begitu signifikan, bahkan tercatat sejak tadi pagi sampai dengan saat ini. Dan juga untuk rata-rata kecepatan dari kendaraan yang mengarah baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa maupun sebaliknya dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta, ini rata-rata di kecepatan 70 sampai dengan 80 km per jam. Kemudian juga untuk rata-rata kendaraan yang melintas selama 1 jam masih di bawah 5.000, sehingga untuk rekayasa lalu lintas ini masih akan dilakukan ketika nantinya sudah membludak. Kemudian juga itu pun bersifat situasional. Kalau jika nantinya sudah mengalami penumpukan volume kendaraan, maka akan diberlakukan secara bertahap terlebih dahulu, yang dimana dimulai dari sistem kontraflow, kemudian nanti akan dilanjutkan sistem one way baik itu sepanggal maupun secara nasional. Dan juga dapat kami sampaikan juga pemirsa dan juga Wiki, untuk jumlah data dari kemarin dibandingkan dengan sekarang ini memang cukup signifikan. Bahkan dalam 1 hari ini 168.000 lebih kendaraan yang mengarah masuk ke tol Trans Jawa. Di hari pertama kalinya diberlakukan diskon tarif tol, yang mana memang berlangsung pada 2 hari, yakni hari kemarin tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan hari ini tanggal 16 Maret 2026. Tentunya ini menjadi suatu momentum yang bisa dimanfaatkan secara semaksimal mungkin dalam momentum Lebaran 2026 kali ini. Kemudian jika memang masyarakat sudah merasa kelelahan dalam berkendara, ini bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang terdekat, dan tentunya ini dimaksimalkan dengan durasi 30 menit karena untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang terjadi di rest area, sehingga masyarakat banyak yang melakukan pemberhentian di bahu jalan, dan ini tentunya berpotensi menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Mengingat untuk tol Trans Jawa sendiri ini terdapat dua jalur, dengan masing-masing jalur hanya memiliki 2 lajur seperti itu. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Wiki. Baik Nata, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Dan pemirsa, kendaraan pemudik harus melintas bersama kendaraan besar di Jalan Pantura, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Padahal sudah ada larangan agar kendaraan sumbu 3 tidak melintas di jalan tol maupun arteri. Motor pemudik yang menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melintas di Jalan Pantura Sultan Hasanuddin Tambun Selatan, Bekasi harus bertarung dengan truk kontainer. Belum lagi warga lokal yang masih beraktivitas. Motor harus memperlambat lajunya sementara jalur padat pemudik. Meski sudah dihimbau Kapolri agar kendaraan besar menghentikan lajunya selama arus mudik, baik di jalan tol maupun non-tol, namun tidak dipatuhi. Kemudi roda 2
Oh, membahayakan ya Mas ya? Iya, iya. Mana gitu jalurnya gitu. Apa menurut Bapak ini membahayakan para pemudik gak sih Pak? Terutama roda 2 nih Pak? Ya membahayakan juga. Pemudik di jalur Pantura Bekasi hingga siang ini masih dipadati pemotor. Peningkatan volume kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu peningkatan arus mudik juga terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak pagi tadi. Ribuan calon penumpang memadati Terminal 3. Antrian terjadi di counter check-in penerbangan domestik, terutama ke Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Kenaikan jumlah penumpang karena per hari ini sebagian perusahaan sudah memberlakukan sistem work from anywhere. Ditambah anak sekolah juga sudah mulai libur pada pekan ini. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi Rabu besok seiring dengan dimulainya cuti bersama. Sementara itu, pemirsa, arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten diperkirakan mencapai puncaknya pada besok dan lusa. Hari ini penyeberangan dari Merak Bakauheni terus dipadati pemudik dan berikut adalah laporan Salam Pulungan dari Pelabuhan Merak, Banten. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan melakukan perjalanan aktivitas arus mudik Lebaran 2026. Dan memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP, pada hari kemarin ini tercatat dalam kurun waktu 24 jam ada lebih dari 19.790 kendaraan yang sudah diseberangkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik. Tentu jumlah ini meningkat sebanyak kurang lebih 40,8% jika dibandingkan dengan periode pada tahun sebelumnya. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa dari PT SDP pun ini juga melakukan mitigasi, salah satunya dengan melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system dan juga single tiket, di mana ini dilakukan hingga pada tanggal 20 Maret mendatang untuk mengurai kepadatan lalu lintas ketika kendaraan pribadi ini memasuki ke kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa mayoritas kendaraan ini memang masih didominasi oleh kendaraan berplat B asal Jakarta yang mereka ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudiknya lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas jika mereka berangkatnya mendekati pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan masyarakat juga memang banyak yang melakukan perjalanan mudik pada waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari. Karena memang seperti kita ketahui secara bersama bahwa di Pelabuhan Merak, Banten ini suhunya ini bahkan bisa mencapai 34 derajat Celcius yang tentunya ini sangat panas terjadi yang ada di Pelabuhan Merak, Banten ini. Karena memang sejatinya untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten ini baru akan terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 Maret mendatang. Dari Merak, Banten, Salam Pulungan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.